Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Disabut Jailani dari mahasiswa Fikom Mankom 2015. Di sini saya akan menjelaskan tentang iklim komunikasi organisasi di masa pandemi COVID-19, studi deskriptif di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Cimahi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan yang ditemukan selama studi pendahuluan. Yang pertama yaitu adanya perubahan interaksi komunikasi dan sistem kerja yang berubah selama pandemi COVID-19, yang semulanya secara langsung, kini berinteraksi secara online atau jarak jauh. Alur komunikasi menjadi terhambat, seperti miskomunikasi. Hal ini dikarenakan selama masa pandemi munculnya berbagai macam permasalahan, namun kepala sekolah hanya memberikan saran semata, tidak disertai contoh. Kemudian para pegawai sungkan untuk mengutarakan masalahnya sehingga tidak ada kepercayaan sesama pegawai. Hal ini mengakibatkan ketidaksiapan menghadapi perubahan iklim komunikasi organisasi di sekolah. Di sini ada salah satu teori menurut Franz dalam Masmuh Abdullah tahun 2008 halaman 66 bahwa iklim komunikasi organisasi yang baik sangat berpengaruh pada pekerjaan baik. Itu sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerjanya atau untuk pengembangan pribadi dan perilaku karena memberikan rasa percaya diri yang tinggi. Dengan demikian, tingkat usaha yang dihasilkan menjadi tinggi. Yang membedakan penelitian iklim komunikasi organisasi ini dengan penelitian yang lain, penelitian saya ini dilakukan pada masa pandemi ya. Di sini ada identifikasi masalah, ada beberapa rujukan yang ditemukan peneliti, namun yang paling sesuai dan cocok untuk diaplikasikan setelah peneliti melakukan studi yang terdiri dari 6 indikator dalam identifikasi masalah, yaitu yang pertama ada kepercayaan, yang kedua ada pembuatan keputusan bersama, yang ketiga ada kejujuran, yang keempat adalah keterbukaan dalam komunikasi ke bawah, yang kelima ada mendengarkan dalam komunikasi ke atas, yang keenam ada perhatian pada tujuan-tujuan berkinerja. Secara teoritis diharapkan menambah pemahaman mengenai ilmu komunikasi serta sebagai kajian di pengembangan ilmu komunikasi khususnya di bidang kajian manajemen komunikasi dalam aspek komunikasi organisasi. Secara praktis, penelitian memiliki kegunaan antara lain yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam menerapkan iklim komunikasi organisasi yang baik khususnya di lingkungan sekolah. Lanjut ke kerangka berpikir. Kerangka berpikir pada penelitian ini berawal dari teori menurut Pace dan Fowles. Apabila teori tersebut tidak diaplikasikan dengan baik dan benar terutama pada masa pandemi COVID-19, maka terdapat interaksi yang menimbulkan fenomena umum, yaitu iklim komunikasi tidak positif, iklim komunikasi tidak kondusif di lingkungan sekolah, perubahan iklim komunikasi dan ketidaksiapan menghadapi perubahan iklim. Itu menurut Vincentius Darmin tahun 2020. Dari fenomena umum tersebut, terjadilah masalah yang timbul di SMP Negeri 3 Cimahi, yaitu ada komunikasi organisasi yang dilakukan belum intensif, tidak adanya koordinasi dan komunikasi antara stakeholder untuk memberikan wadah guna membahas permasalahan terutama di masa pandemi COVID-19, alur komunikasi menjadi buruk sehingga menghambat tugas guru, iklim organisasi yang tidak sehat karena kurang kepercayaan antara sesama pegawai, yang terakhir ada kecenderungan pegawai untuk menyembunyikan perasaan dan pikirannya. Dan di sini ada variabel komunikasi organisasi menurut Pace dan Fowles tahun 2002 di halaman 159 sampai 160, yaitu ada yang pertama ada kepercayaan, yang kedua pembuatan keputusan bersama, yang ketiga ada kejujuran, yang keempat ada keterbukaan terhadap komunikasi ke bawah, yang kelima ada mendengarkan dalam komunikasi ke atas, dan yang terakhir ada perhatian pada tujuan-tujuan berkinerja tinggi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif menggunakan dua cara, yaitu yang pertama ada SPSS 23 dan yang kedua ada teknik WMS atau Weight Mean Score. Uji validitas ini berlokasi di SMP Negeri 3 Cimahi dengan jumlah responden 20 pegawai. Menurut Noto Atmojo tahun 2010, agar diperoleh hasil pengukuran mendekati normal, maka sebaiknya jumlah responden untuk uji coba paling sedikit 20 orang. Jumlah item pernyataan variabel iklim komunikasi organisasi yang valid berjumlah 22 item dan semua itemnya valid.
Untuk analisis deskripsi data responden ini, analisis golongan ini yang paling terbanyak ada golongan 4B sebanyak 24 orang, dan yang paling sedikit itu ada golongan 3C, 3D, 2D, dan 2C. Masing-masing 1 orang dan berjumlah 2%. Di sini ada analisis jenis kelamin. Yang pertama ada perempuan didominasi oleh perempuan 37 orang dan laki-laki 13 orang. Dan di sini ada analisis usia. Di sini kebanyakan di SMP Negeri 3 Cimahi itu kebanyakan berusia lansia awal sebanyak 25 orang, dan yang paling sedikit itu dewasa awal berjumlah 1 orang. Kesimpulannya, iklim komunikasi organisasi menunjukkan bahwa kepercayaan dan mendengarkan dalam komunikasi memiliki MEAN sebesar 3.09 dan menjadi 2 indikator teratas di antara indikator lainnya. Kemudian untuk kejujuran, keterbukaan dalam komunikasi ke bawah, dan perhatian pada bertujuan tinggi masing-masing MEAN sebesar 2.88, 2.90, dan 2.99. Terakhir berada pada rata-rata paling rendah, yaitu pembuatan keputusan bersama dengan MEAN sebesar 2.86. Artinya, iklim komunikasi organisasi sudah diterapkan dengan baik. Seluruh stakeholder memiliki kepercayaan, kejujuran, keterbukaan, serta kredibilitas yang tinggi untuk meningkatkan produktivitas selama masa pandemi COVID-19 di SMP Negeri 3 Cimahi. Mungkin segitu aja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata dan sedikit gugup. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.